Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu sekalian pada pagi hari ini dalam rangka sharing terkait kegiatan fasilitasi standarisasi keamanan mutu dan manfaat produk inovasi pangan olahan. Tadi di presentasi atau pembukaan dari Ibu Deputi tadi sudah PLT Ibu Deputi sudah menyampaikan bahwa salah satu kendala dari hilirisasi atau komersialisasi dari produk inovasi ini adalah tidak adanya atau belum adanya standar atau regulasi terkait produk. Jadi eh, pengalaman beberapa tahun yang lalu ada beberapa produk yang sudah potensial untuk komersialisasi, sudah risetnya sudah mungkin sudah panjang lebar seperti itu ya. Namun pada saat akan diedarkan tentunya harus mendapatkan izin edar terlebih dahulu. Nah, itu sering adanya kendala di registrasi bahwa produk itu belum ada standar atau acuannya, sehingga evaluator kami belum bisa mengeluarkan izin edarnya seperti itu. Sehingga ada kesan kok masuk mengajukan izin edar di Badan POM itu kok sulit sekali gitu ya. Sudah ditolak beberapa kali gitu. Nah, ini yang kemudian kami tangkap Badan POM melakukan jemput bola begitu ya. Jadi pada saat suatu produk inovasi yang potensial sudah siap komersialisasi akan kami dampingi untuk penyusunan standarnya sehingga pada saat nanti diregistrasi di Badan POM sudah bisa cepat gitu dikeluarkan izin edarnya gitu ya. Nah, untuk itu untuk mengajukan izin standar maaf pengajuan pengkajian dan fasilitasi standarisasi produk inovasi itu kami sudah siapkan semacam referensi atau acuan gitu ya yang bisa Bapak Ibu peneliti gunakan pada saat akan mengajukan standarisasi produk tersebut gitu ya. Nah, untuk pedoman pengkajian ini kami beri judul Pedoman Pengkajian Hasil Inovasi di Bidang Pangan Olahan dalam rangka penyusunan standar bahan tambahan pangan. Nah, tadi mungkin di slide Ibu Dir juga sudah menyampaikan untuk fasilitasi ini tidak hanya bahan tambahan pangan ya Bapak Ibu ya. Jadi ada bahan penolong juga atau bahan baku lainnya yang nantinya bisa kita bantu untuk standarisasinya. Namun yang akan kali ini yang akan saya sampaikan adalah terkait standarisasi produk inovasi berupa bahan tambahan pangan. Nah, di sini sedikit saya sampaikan bahwa dalam penyusunan pedoman pengkajian ini kami dibantu didukung oleh beberapa tim ahli yaitu Profesor Dr. Insinyur Sugiono MAPPSC ini dari IPB, kemudian ada Prof. Hanifah Nuryani Liu dari IPB juga, kemudian ada Bapak Dr. Rahmana Emran Kartasasmita ini dari ITB. Kemudian ada Bapak Abdul Munim dari UI. Nah, ini beliau berempat ini yang sangat banyak peranannya dalam mendukung kami untuk menyelesaikan penyusunan pedoman ini. Terima kasih banyak untuk kontribusi beliau. Nah, mungkin sedikit saya sampaikan juga untuk outline dari pedoman ini. Mungkin nanti presentasi ini tidak akan memaparkan secara detail isi dari pedoman, namun kami hanya mengutip poin-poin penting saja. Untuk detailnya kami sudah menyediakan dalam bentuk buku ataupun dalam bentuk soft copy-nya nanti yang akan kami upload di subsite standar pangan. Nanti Bapak Ibu uh, bisa download di subsite tersebut gitu ya.
Nah, untuk bab pertama terkait pendahuluan. Nah, di sini mungkin nanti ada latar belakang, tujuan dan manfaat dari pedoman ini apa. Kemudian penggolongan bahan alam sebagai produk inovasi BTP. Selanjutnya terkait persyaratan data fungsi teknologi atau efektivitas produk inovasi. Di sini nanti akan mengupas terkait persyaratan data-data apa saja yang dibutuhkan atau yang harus disubmit oleh Bapak Ibu sebagai peneliti yang produknya akan diajukan standarisasinya. Nah, kemudian untuk persyaratan data keamanan, stabilitas dan spesifikasi produk inovasi juga dibutuhkan. Kemudian informasi terkait proses produksi dari produk inovasi, karena hal ini sangat penting, termasuk nanti bertujuan untuk pengelompokan dari produk inovasi tersebut. Nah, selanjutnya di bab 6 itu ada prosedur pengajuan pengkajian. Tadi sebenarnya di slide-nya Ibu Dir juga sudah disinggung sekilas. Selanjutnya di bab 7 ini tindak lanjut pendampingan. Tadi juga di slide Ibu Dia juga sudah mungkin sudah ini jadi sudah disampaikan, jadi saya mungkin tidak terlalu mengupas lagi. Dan bab terakhir adalah penutup. Lanjut. Nah, ini latar belakang dari kegiatan ini. Nah, tadi juga Ibu Dir sudah menyampaikan bahwa eh, adanya penyalahgunaan bahan berbahaya dalam proses pengolahan pangan yang terus berlanjut karena belum adanya alternatif pengganti yang sesuai gitu ya, sehingga kesannya kok kita hanya melarang gitu ya, tapi belum ada alternatif pengganti yang sesuai, yang lebih aman seperti itu. Nah, kemudian di sisi lain juga sebenarnya sudah banyak penelitian-penelitian bahan alam asli Indonesia yang sudah diteliti eh, dan berpeluang sebagai pengganti bahan-bahan berbahaya tersebut. Tapi penelitian ini belum mempertimbangkan aspek keamanan atau fungsi teknologi dan standarisasinya belum ada gitu ya. Jadi mungkin beberapa produk inovasi karena fokus ke fungsi teknologi misalnya, tapi aspek keamanannya apakah bahan ini aman, apakah sudah secara empiris digunakan atau belum gitu ya, sehingga pada saat nanti dikonsumsi di dalam pangan kita belum tahu apakah itu aman atau tidak gitu ya. Nah, kemudian misalnya fungsi teknologinya sudah jelas gitu ya, sudah berfungsi secara teknologi mengawetkan seperti itu. Tapi belum ada standarnya gitu ya. Jadi persyaratan mutu belum ada seperti itu. Jadi sehingga produk-produk ini juga belum bisa dimanfaatkan atau dikomersialisasikan. Nah, kemudian belum adanya regulasi atau standar produk inovasi eh, sehingga belum dapat digunakan sebagai BTP yang memiliki legalitas gitu. Jadi belum ada legalitasnya seperti itu. Nah, kemudian juga karena adanya amanah dari undang-undang yaitu dari PP 86 tahun 2019 tentang keamanan pangan bahwa Badan POM diamanahkan untuk menyusun aturan atau standar tentang bahan tambahan pangan. Nah, di sini jelas PP ini mengamanahkan khusus ke Badan POM untuk menyusun standar atau menetapkan regulasi tentang BTP. Nah, dari situlah kita mengambil mendukung untuk melakukan standarisasi produk-produk inovasi yang nantinya akan ditujukan untuk bahan tambahan pangan. Tentunya pengkajian berdasarkan kajian ilmiah yang sahih gitu ya. Nah, sehingga pedoman yang kita buat ini diharapkan menjadi acuan atau rujukan bagi para peneliti pada saat produknya akan diajukan untuk standarisasinya di Badan POM. Jadi agar terjadi persamaan persepsi begitu ya antara pemohon nanti dalam hal ini Bapak Ibu peneliti atau pelaku usaha dengan kami sebagai
asesor atau yang mengkaji nanti di Badan POM gitu, sehingga eh, tidak tidak adanya apa namanya perbedaan persepsi sehingga menyulitkan nanti proses standarisasi, sehingga pedoman ini kami siapkan untuk memudahkan Bapak Ibu sekalian dalam mengajukan proses standarisasi ke Badan POM. Lanjut, untuk ruang lingkup dari pedoman ini berisi persyaratan bahan alam lokal dan penilaian data yang diperlukan dalam melakukan pengkajian yang nantinya produk inovasi itu akan dimanfaatkan sebagai BTP, khususnya BTP pengawet, BTP pewarna, dan BTP antioksidan. Nah, kenapa lingkupnya masih tiga ini? Karena memang untuk saat ini yang diajukan, pengalaman yang sudah diajukan baru di lingkup 3 BTP ini, namun tidak menutup kemungkinan nanti Bapak Ibu dapat mengajukan produk inovasi untuk golongan yang lain gitu ya. Sebenarnya BTP itu kami kelompokkan, kami golongkan menjadi 27 golongan ya. Namun untuk di dalam pedoman ini baru mengcover 3 golongan ini, yaitu pengawet, pewarna, dan antioksidan. Nah, kemudian untuk tujuan dari pedoman ini untuk membantu para peneliti atau pelaku usaha yang dalam mengajukan standarisasi produk inovasi, dan tentunya bagi pengawas di Badan POM bertujuan untuk apa namanya mengarahkan untuk melakukan kajian bahan alam atau produk inovasi untuk dimanfaatkan sebagai bahan tambahan pangan. Lanjut. Untuk manfaat tentunya pedoman ini harapannya dapat bermanfaat bagi peneliti yang akan mengajukan permohonan pengkajian dan penyusunan standar produk inovasinya di Badan POM. Untuk sasaran, tentunya pedoman ini sasarannya adalah peneliti, pelaku usaha, serta pengawas di Badan POM. Lanjut. Nah, kita masuk ke bab 2, yaitu terkait penggolongan bahan alam sebagai produk inovasi yang akan dianggap sebagai BTP. Nah, penggolongan ini kita kelompokkan menjadi 2, yaitu berdasarkan sumber atau asal bahan alamnya gitu ya. Kemudian nanti berdasarkan proses produksi. Nah, untuk asal bahan alamnya, tentunya bahan alam sebagai sumber bahan tambahan pangan ini adalah bahan yang berasal dari wilayah teritorial atau zona ekonomi eksklusif Indonesia. Nah, mungkin ada pertanyaan kenapa kok hanya yang berasal dari Indonesia saja gitu ya. Mungkin nanti kesannya kok ada diskriminatif gitu ya. Jangan-jangan ada pertanyaan seperti itu. Nah, untuk yang kegiatan ini, fasilitasi standarisasi ini memang kita fokuskan untuk produk asli Indonesia, dan tentunya untuk mendukung tadi ya, mendukung hasil riset peneliti di Indonesia. Namun untuk pengajuan mungkin produk dari luar atau bahan alam dari luar bagaimana gitu, tetap itu akan kami bantu untuk pengkajiannya, namun bukan tidak masuk ke skema pengkajian fasilitasi standarisasi ini. Nanti untuk yang dari luar itu ada untuk pengkajian terpisah atau kita sebut dengan izin khusus ya Bu ya. Nah, untuk penggolongan produk inovasi berdasarkan asal bahan, nah ini yang pertama adalah yang berasal dari bagian bahan pangan atau tanaman atau hewan yang lazim dikonsumsi. Jadi tanamannya itu sudah lazim dikonsumsi, misalnya air kelapa gitu ya, kalau kita tahu air kelapa kan biasanya kita minum gitu ya. Namun mungkin dengan adanya perlakuan tertentu sehingga air kelapa ini bisa juga dimanfaatkan sebagai bahan tambahan pangan. Kemudian ada buah pisang, biji atung. Tadi Ibu Direktur sudah menyampaikan produk-produk yang dalam kelompok nomor 1 ini.
Nah, kemudian yang kedua, bagian bahan pangan atau tanaman atau hewan yang tidak lazim dikonsumsi. Jadi dia masih bagian dari bahan pangan atau tanaman gitu ya, tapi dia eh, tidak lazim dikonsumsi gitu. Misalnya cangkang kerang gitu ya, kulit pisang. Nah, kan yang dikonsumsi biasanya isi pisangnya gitu ya, tapi ini kulitnya bisa dimanfaatkan juga gitu. Kemudian ada kulit buah manggis gitu ya. Nah, yang ketiga, pengelompokan yang ketiga adalah bagian tanaman atau hewan yang tidak lazim sebagai pangan, namun secara empiris sudah dikonsumsi di daerah tertentu gitu ya. Misalnya daun gambir, ulat sagu. Nah, ini sebenarnya tidak lazim ya secara umum di Indonesia sebagai pangan, namun di daerah tertentu itu sudah ada yang mengkonsumsi gitu. Nah, yang keempat, bagian dari mikroorganisme atau intraseluler atau berasal dari mikroorganisme ekstraseluler. Contohnya minyak sel tunggal atau metabolit dari mikroba gitu ya. Yang kelima, mineral dan bahan alam lokal yang bukan berasal dari tanaman atau hewan. Jadi ini bersumber dari mineral bahan alam gitu. Ini contohnya air laut. Nah, air laut yang kita tahu mungkin bisa dimanfaatkan sebagai garam gitu ya. Namun ada sisa dari pengolahan air laut itu, pengendapan air laut itu bisa juga dimanfaatkan sebagai uh, yang berfungsi secara teknologi di dalam produk pangan gitu ya. Misalnya kita pernah beberapa tahun lalu memfasilitasi yaitu nigari. Ya, nigari ini adalah hasil endapan dari garam. Nah, itu bisa dimanfaatkan sebagai bahan penolong atau bahan tambahan pangan di dalam proses produksi pangan. Lanjut. Nah, ini mungkin sedikit kami garis bawahi bahwa kriteria produk inovasi yang akan kami fasilitasi itu adalah produk inovasi yang dihasilkan dari lembaga penelitian dan perguruan tinggi yang merupakan produk yang berpotensi untuk dikomersialisasikan. Jadi produk ini sudah siap untuk komersialisasi gitu ya. Jadi sudah ada produknya dan sudah berupa produk jadi yang siap digunakan oleh konsumen akhir. Nah, jadi misalnya sebagai BTP tentunya sudah ada produknya dan produk inovasi ini sudah bisa dimanfaatkan oleh dalam hal ini konsumen akhirnya adalah produsen pangan gitu ya. Jadi sudah bisa langsung dimanfaatkan oleh produsen pangan. Lanjut. Nah, ini pengelompokan bahan alam berdasarkan proses produksinya. Nah, ini pengelompokan ini kita buat untuk menentukan nantinya apakah eh, bahan-bahan produk inovasi ini memerlukan uji toksisitas gitu ya atau tidak gitu. Nah, berdasarkan proses produksi ini produk bahan alam produk inovasi sebagai BTP ini kita kelompokkan menjadi 5. Ada 5 kelompok. Yang pertama, bahan alam lokal tanpa mengalami perubahan kimia, tetapi dapat mengalami perubahan fisik. Jadi mungkin hanya digiling, diekstrak gitu ya, di blender seperti itu ya. Dan belum diizinkan sebagai bahan baku pangan atau sebagai BTP. Tetapi bahan alam tersebut secara empiris sudah lazim dikonsumsi. Nah, ini contohnya bekatul sebagai BTP antioksidan gitu ya. Nah, ini hanya mengalami perubahan fisik tapi belum ada pengolahan lebih lanjut gitu ya. Nah, yang kedua adalah ekstrak atau produk hasil proses pemisahan lain dari bahan alam lokal tanpa proses pemurnian untuk mendapatkan kelompok senyawa tertentu. Jadi belum ada pemurnian lebih lanjut eh, dari bahan alamnya gitu ya. Nah, ini contohnya ekstrak sirih.
ekstrak daun gambir tadi juga sudah kita selesaikan standarisasinya ya sebagai BTP. Nah, ini baru berupa ekstrak saja gitu. Jadi daun gambirnya di apa di press gitu ya, di ekstrak gitu. Jadi belum ada pemisahan lebih lanjut. Berikut kelompok yang ketiga. Nah, ini adalah fraksi bahan alam lokal yang diperoleh dari proses pemurnian atau pemisahan lanjut terhadap ekstrak bahan alam untuk mendapatkan kelompok senyawa tertentu. Jadi dari ekstrak tadi sudah dilakukan proses lebih lanjut eh, sehingga diperoleh kelompok senyawa tertentu. Ini masih dalam bentuk kelompok senyawa gitu ya. Ini contohnya adalah kurkuminoid dari kunyit, fenolat dari daun gambir, dan seterusnya. Nah, ada pemurnian lebih lanjut dalam bentuk isolat dan senyawa murni dari pemurnian ekstrak bahan alam lokal yang berasal dari tanaman atau mikroorganisme atau mineral gitu. Nah, contohnya ini vanilin dari buah vanila, katekin dari ekstrak gambir. Jadi sudah ada pemisahan lebih lanjut. Berikutnya, kelompok kelima adalah produk hasil pengolahan bahan alam lokal yang telah mengalami perubahan kimia, termasuk hasil fermentasi. Nah, ini sudah terjadi dari bahan alamnya tadi, dari bahan asalnya tadi sudah terjadi perubahan kimia. Nah, di sini juga dapat berupa hasil fermentasi. Nah, ini untuk produk ini terbagi dua kelompok lagi, yaitu produk yang sudah lazim dikonsumsi sebagai pangan. Contohnya cairan fermentasi air kelapa, pektin dari kulit buah kakao, hidrolisat kulit atau cangkang udang, atau hidrolisat alga. Nah, kelompok yang kedua, produk yang belum lazim dikonsumsi sebagai pangan. Ini contohnya, kalsium dari cangkang telur, kapur sirih dari cangkang kerang, air abu sabut kelapa, cairan fermentasi asam dari kulit pisang. Nah, inilah pengelompokan-pengelompokan produk inovasi berdasarkan tadi proses produksinya ya. Apakah ada pemisahan atau pemisahan lebih lanjut atau tidak seperti itu. Kita lanjut. Nah, mungkin sini juga sedikit kami garis bawahi bahwa produk inovasi bahan alam lokal dapat terdiri dari satu atau lebih bahan alam. Nah, ini misalnya ada satu produk yang sudah sebelumnya sudah kami fasilitasi, sudah ada standarnya, namun akan dicampur gitu ya dengan bahan alam baru lainnya yang belum pernah diizinkan atau yang belum ada standarisasinya. Maka ini kita sebut juga sebagai produk inovasi baru sehingga harus mengajukan pengkajian melalui skema pengkajian produk inovasi ini. Produk inovasi bahan alam yang diajukan sebagai BTP sudah dalam bentuk siap digunakan. Tadi sudah disampaikan juga di slide sebelumnya. Nah, tentunya juga untuk produk inovasi yang akan diajukan ini juga harus dipastikan continuity dari bahan bakunya ya, serta eksplorasi bahan yang eksplorasi bahan alam yang dilakukan harus dengan bijak untuk mencegah kelangkaan nantinya. Lanjut. Nah, ini adalah pada bab 3 ini terkait dengan persyaratan-persyaratan data yang harus disampaikan kepada kami pada saat produk-produk inovasi ini akan diajukan standarisasinya gitu ya. Di mana produk-produk inovasi ini harus memiliki data ilmiah dari laboratorium yang relevan bahwa produk inovasi bahan alam ini telah memiliki fungsi teknologi yang efektif sebagai bahan tambahan pangan. Nah, ini harus disampaikan data-data ini. Kemudian harus memiliki informasi penggunaan berupa data empiris atau data semi empiris atau data penelitian penggunaan sebagai pangan atau sebagai BTP. Nah, ini sebagai pembuktian nanti apakah perlu uji toksisitas atau tidak. Nah, di samping itu juga harus melampirkan data hasil uji aplikasi
produk tersebut pada produk pangan karena produk ini akan diklaim sebagai bahan tambahan pangan, tentunya uji aplikasi ini harus disampaikan juga data atau informasinya. Nah, jika produk inovasi ini akan dimanfaatkan sebagai BTP pengawet, nah tentunya harus ada data uji efektivitas eh, efektivitas antimikrobanya dengan pembuktian misalnya dengan uji diameter atau zon penghambatan dengan metode cakram atau metode sumur atau uji MIC yang biasa digunakan untuk pembuktian uji efektivitas antimikroba. Nah, di samping itu juga melampirkan data uji aplikasi tadi pada saat produk tersebut misalnya bermanfaat atau bisa mengawetkan suatu produk pangan, tentunya harus ada pembuktian bahwa produk ini memang mengawetkan dalam hal memperpanjang umur simpan suatu produk pangan misalnya. Nah, di sini pembuktiannya dapat berupa data uji angka lempeng total atau TPC dan uji-uji sensori misalnya, kemudian uji-uji lainnya yang relevan. Nah, berikutnya untuk BTP pewarna. Nah, ini akan diminta data spektrum absorpsi ya sebagai BTP pewarna, kemudian data warna dari penggunaan bahan yang diajukan pada pangan dengan berbagai konsentrasi. Nah, misalnya pemanfaatannya di dalam suatu produk tertentu, bagaimana tampilan dari pewarna ini, warna yang dihasilkan seperti apa gitu ya, termasuk dengan informasi konsentrasi yang digunakan. Nah, kemudian data stabilitas dari produk pewarna ini tentunya harus mempertimbangkan apakah produk-produk bahan alam sebagai pewarna ini tahan panas atau tidak, begitu ya. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitasnya, misalnya pH, suhu, dan lain-lainnya. Ini informasi-informasi ini harus disertakan untuk proses pengkajian yang akan kami lakukan. Berikutnya. Nah, ini pada saat produk inovasi ini akan diklaim sebagai BTP antioksidan gitu ya. Nah, ini data-data uji antioksidan sebagaimana biasa ya untuk pembuktian-pembuktiannya. Nah, ini ada metode uji penghambatan radikal DPPH ya. Kemudian ada metode uji reduksi logam besi atau FRAP. Kemudian metode uji Rensimat. Nah, ini beberapa metode uji untuk pembuktian efektivitas antioksidan. Nah, namun tidak terpaku hanya untuk tiga metode ini. Silakan nanti Bapak Ibu bisa menyampaikan metode uji lainnya yang relevan untuk pembuktian BTP sebagai BTP antioksidan. Nah, bagaimana kalau seandainya tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa pedoman ini baru melingkupi tiga golongan BTP tadi, yaitu pewarna, pengawet, dan antioksidan. Nah, pada saat Bapak Ibu memiliki produk inovasi nantinya yang akan mungkin bermanfaat akan diklaim sebagai pengental kah, sebagai pemanis kah, atau sebagai BTP-BTP golongan yang lain. Nah, nanti Bapak Ibu dapat melampirkan data-data pembuktian efektivitasnya sebagai BTP, dapat mengacu ke uh, metode uji yang direkomendasikan oleh Joint FAO-WHO Expert Committee on Food Additive atau JECFA ya, ini di bawah lembaga di bawah FAO-WHO yang melakukan pengkajian bahan tambahan pangan di internasional di dunia gitu ya. Jadi data-data yang disampaikan nanti di luar yang tiga ini dapat mengacu ke rekomendasi dari JECFA ini. Lanjut. Nah,
Untuk persyaratan data keamanan, stabilitas, dan spesifikasi produk inovasi, untuk produk inovasi yang akan diajukan sebagai BTP harus melampirkan ya tadi data keamanan produk inovasi. Nah, untuk yang kelompok pertama, tadi yang bahan alam yang belum mengalami perubahan kimia ya. Nah, ini data keamanan produk data keamanannya cukup melampirkan data empiris atau semi empiris. Nah, untuk yang pertama ini cukup mudah ya, jadi cukup melampirkan data empiris atau semi empiris. Kemudian untuk kelompok yang ekstrak tadi golongan yang kedua ya harus melampirkan data empiris dan semi empiris juga. Nah, ini karena belum ada apa pemurnian gitu ya, jadi cukup melampirkan data empiris atau semi empiris. Kemudian untuk kelompok yang ketiga yang sudah dalam bentuk fraksi, nah ini perlu melampirkan data toksisitas akut dan subkronis. Nah ini yang selama ini pengalaman kami cukup berat karena kita tahu untuk pembuktian data toksisitas ini memerlukan dan apa anggaran yang cukup besar dan waktu yang cukup lama sehingga tadi apa Bu Direktur sudah menggarisbawahi di sini perlu kerjasama lintas sektor ya dari perguruan tinggi atau dari kementerian lain yang dapat mensupport untuk penyediaan data-data ini sehingga produk inovasi tersebut dapat kita kita komersialisasikan gitu ya. Nah, kemudian pada saat produk inovasinya sudah dalam bentuk isolat atau senyawa murni, nah kembali lagi ini benar-benar dibutuhkan data toksisitas akut dan subkronis karena sudah berbeda dari bahan baku awalnya gitu ya, sehingga mungkin ada concern-concern tertentu karena mungkin sudah ada pelarut yang yang mungkin nanti ada dampak terhadap kesehatan seperti itu. Lanjut. Nah, untuk yang kelompok yang kelima, yang untuk produk yang sudah mengalami perubahan kimia, termasuk uh, per, termasuk produk hasil fermentasi. Nah, ini data empiris dan semi empiris. Kemudian untuk yang belum lazim dikonsumsi, ini membutuhkan data toksisitas akut dan subkronis. Lanjut. Nah, ini untuk data stabilitas sebagaimana biasa untuk pengajuan-pengajuan untuk produk-produk pangan gitu ya tentunya produk-produk ini membutuhkan data stabilitas untuk memastikan bahwa produk ini benar-benar benar-benar stabil pada saat nanti didistribusikan sampai kepada tangan konsumen gitu ya. Kemudian nanti di dalam data stabilitas ini harus diinformasikan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi stabilitas produk tersebut, misalnya dipengaruhi suhu, pH, cahaya, oksigen, kelembaban, dan lain-lainnya. Kemudian memerlukan data spesifikasi produk ya tentunya untuk kita mengetahui produk ini apa gitu ya tentunya harus melampirkan data spesifikasi produk termasuk juga data keamanan dan mutu. Nah, tentunya ini harus didukung dengan data analisis untuk produk yang diproduksi minimal 3 pada tanggal yang berbeda dan menunjukkan bahwa produk ini dapat diproduksi secara konsisten dengan spesifikasi yang sama gitu ya. Jadi benar-benar produk ini dapat diproduksi secara konsisten termasuk juga bisa dipastikan bahwa tadi stabilitasnya masih sama sampai ke tangan konsumennya atau penggunanya. Lanjut. Nah, ini data-data spesifikasi produk inovasi yang dibutuhkan ini antara lain ya definisi dari produk inovasi,
kemudian ya, identitas atau pemerian ya, apakah dalam bentuk cairan, padatan atau pasta dan lain-lainnya. Kemudian kelarutan ya, apakah eh, produk inovasi yang dianggap sebagai BTP ini larut air atau larut etanol dan lain-lain gitu ya. Kemudian penggunaan pada produk pangan yang ditargetkan apa gitu. Nah, kalau sebagai BTP dia nanti efektif mengawetkan misalnya pada mie basah atau minuman atau pangan lainnya gitu. Nah, di samping itu juga memerlukan informasi atau data kemurnian. Nah, ini terutama untuk produk-produk inovasi hasil isolasi tadi yang sudah berupa isolat ya. Jadi harus ada kemurniannya. Kemudian untuk kadar produk inovasi apabila dicampurkan dengan bahan lain. Nah, tadi misalnya ada pencampuran suatu produk inovasi dengan bahan lainnya gitu ya. Nah, mungkin sebagai contoh BTP pewarna misalnya, BTP pewarna eh, dari ekstrak daun pandan misalnya akan dicampurkan dengan ekstrak daun suji gitu ya. Nah, ini harus ada kadar seperti itu. Baik, Pak, tinggal 10 menit lagi. Nah, ini juga metode analisis untuk identifikasi senyawa atau penetapan kadar untuk produk yang sudah memiliki marker. Nah, ini informasi-informasi ini juga sangat dibutuhkan untuk pengkajian. Lanjut. Nah, ini uh, data spesifikasi masih kriteria keamanan. Nah, di sini ada data uji impurities ya, kemudian data uji cemaran harus dilampirkan antara lain cemaran logam berat, AS, PB, HG dan CD. Kemudian ada data uji cemaran mikroba ya. Ini misalnya Salmonella, E. coli, coliform dan lain-lain. Untuk kriteria mutu, data mutu kimia antara lain kadar komponen aktif. Nah, kalau dia sudah ada apa markernya gitu ya. Kemudian kadar padatan, kadar air, kadar abu, pH dan lain-lain. Nah, selanjutnya data mutu fisik antara lain warna, aroma, kekentalan, kehalusan, bentuk fisik, berat jenis dan lain-lain. Ini untuk kriteria mutu dan kriteria keamanan. Lanjut. Ini ada bab 5 ini terkait data proses produksi produk inovasi. Nah, ini diperlukan untuk menentukan pengelompokan tadi seperti yang sudah sampaikan di depan. Nah, kemudian data proses produksi ini mencakup tahapan proses produksi dimulai dari pengadaan bahan baku ya. Jadi pengadaan raw materialnya, kemudian mungkin ada pra pemrosesan, misalnya akan dikupas, dicuci atau dijemur dan lain-lain. Kemudian tahapan produksi, pengemasan, penyimpanan, dan pendistribusian. Nah, ini harus diinfokan. Kemudian parameter proses produksi perlu diperjelas, misalnya pada suhu berapa dia diproduksi, lama produksinya berapa lama, kemudian adanya perubahan yang terjadi atau tidak pada selama proses produksi. Kemudian tentunya adanya pengendalian proses produksi untuk produk inovasi ini juga harus diinfokan. Lanjut. Nah, ini sebenarnya tadi sudah ada di slide Ibu Dir ya, bahwa alur proses pengkajian yang kami lakukan adalah seperti ini, mulai dari usulan dari produk inovasi, kemudian kami kami telusuri, kami pilih yang memang mungkin perlu difasilitasi atau tidak gitu ya. Kadang usulan-usulan itu sebenarnya mungkin karena kurang terinfo, sebenarnya produk-produk ini sudah tidak perlu proses standarisasi gitu. Tapi mungkin karena informasi yang cukup, yang kurang sehingga produk-produk itu masih diusulkan. Nah, ini kami pernah mengalami seperti itu beberapa tahun kemarin, masih banyak produk inovasi yang diusulkan, ternyata cuma hanya satu dua saja yang masih butuh fasilitasi gitu ya untuk standarisasi. Nah, tadi juga Ibu Dir sudah menyampaikan untuk tahapan pengkajian ya, mulai dari tahap identifikasi, kemudian pengkajian efektivitas, keamanan, dan proses standarisasi. Lanjut.
Nah, ini untuk pendampingan ya. Jadi setelah dikeluarkan standarnya, jadi eh, kadang ada kesalahpahaman juga untuk proses standarisasi ini dianggap itu izin edar gitu ya. Padahal ini bukan. Jadi pada saat produk tersebut sudah selesai standarisasi, tetap harus diajukan izin edarnya. Namun dalam hal ini kami akan selalu memberikan pendampingan. Jadi setelah keluar standar tidak dilepas saja gitu ya, tapi kalau akan mengajukan izin edar, kami akan bantu untuk fasilitasi lagi gitu. Nah, mulai dari sebelumnya setelah standarisasi kami akan dampingi dulu untuk pemberian sertifikat CPPOB-nya ya. Ini nanti Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan yang akan mendampingi. Kemudian baru dilanjutkan dengan pendampingan untuk pengajuan izin edar. Nah, ini nanti akan didampingi oleh Direktorat Registrasi Pangan Olahan. Selanjutnya kami akan bantu juga untuk sosialisasi ya, sosialisasi kemudian internalisasi pemanfaatan produk inovasi ini dalam program-program kami yang ada di Badan POM. Kemudian juga kolaborasi dengan pemerintah di daerah ya untuk pemanfaatan produk inovasi ini. Lanjut. Untuk penutup, bahan alam lokal dapat digunakan sebagai bahan tambahan pangan apabila sudah dilakukan pengkajian dan memenuhi persyaratan keamanan dan mutu sebagai bahan tambahan pangan sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Nah, pengkajian dilakukan dengan mempertimbangkan sifat atau karakteristik bahan alam, penggunaannya pada pangan olahan, dan aspek keamanannya tentunya. Kemudian pedoman ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam kegiatan riset Bapak Ibu di perguruan tinggi atau di lembaga riset lainnya, sehingga nanti terjadinya kesamaan persepsi pada saat pengajuan produk ini untuk dilakukan penyusunan standarnya di Badan POM. Ini sedikit informasi tadi sebenarnya juga sudah ada informasi dari Ibu Dir bahwa untuk produk-produk inovasi juga dapat diajukan via aplikasi kami yaitu aplikasi Standar Pangan. Nanti Bapak Ibu dapat submit permohonannya dengan melengkapi data-data sebagaimana yang di, uh, diminta di dalam aplikasi ini. Lanjut. Ini beberapa aplikasi yang kami miliki di Direktorat Standarisasi Pangan Olahan. Nah, ini untuk apa namanya? Untuk Bapak Ibu yang ingin berdiskusi atau bertanya terkait regulasi pangan dapat mengakses melalui aplikasi Kusapa ini dengan nanti topik-topiknya juga kami pisahkan, nanti disesuaikan apakah terkait keamanan pangan, terkait mutu pangan atau terkait pangan olahan tertentu yang berklaim dan lain-lain gitu ya. Nanti bisa diakses di aplikasi Kusapa ini. Lanjut. Nah, ini hanya untuk apa sebagai informasi kami memiliki aplikasi Ayo Cek BTP ya di mana untuk memudahkan Bapak Ibu mengetahui apakah suatu bahan tambahan pangan ini dibolehkan atau tidak di dalam produk pangan tertentu. Misalnya untuk mengakses lebih cepat Bapak Ibu dapat membuka melalui aplikasi Ayo Cek BTP ini. Lanjut. Nah, ini juga informasi terkait layanan-layanan konsultasi yang ada di Direktorat Standarisasi Pangan Olahan. Kemudian sebagai informasi juga tadi karena pedoman ini baru saja ditandatangani, kami baru mencetak beberapa. Nah, untuk selanjutnya untuk memudahkan Bapak Ibu membaca lebih detail pedoman ini nanti akan kami upload di subsite kami, subsite standarpangan.pom.go.id. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan, kita bahas di sesi diskusi. Selanjutnya saya serahkan ke Pak Tepi.